Baiklah, saya akan menjelaskan manajemen proyek pembangunan rumah sakit jiwa. Menurut K. Kesner 1982, yaitu manajemen proyek adalah untuk merencanakan suatu penyusunan organisasi, memimpin dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Manajemen proyek merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisasikan atau mengarahkan atau mengkoordinasikan pengawasan kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan. Pada umumnya kita dapat membagi fungsi manajemen itu dalam definisi yang diuraikan dengan singkatan POMC. Fungsi dari POMC manajemen proyek itu yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan yaitu tujuannya adalah untuk menentukan kesempatan-kesempatan di masa depan mendatang dan membuat rencana untuk memanfaatkan atau merencanakan. Yang paling efektif adalah memanfaatkan dan menghilangkan atas dasar kekuatan dan kelemahan dari organisasi tersebut. Perencanaan planning yaitu mempunyai 3 ciri-ciri. 1. Pengambilan keputusan. 2. Memikirkan secara mendalam untuk memutuskan apa yang harus diperbuat. 3. Yaitu menetapkan sasaran dan menjabarkan cara mencapai sasaran tersebut. Pengaturan dan penyediaan dari staf dalam suatu pekerjaan umumnya yaitu untuk beberapa orang yang bersepakat untuk bekerja sama, maka diperlukan suatu pengaturan yang jelas. Siapa yang mengerjakan apa dan kepada siapa orang yang bekerja. Mempertanggungjawabkan pekerjaannya, yaitu maka terciptalah pembagi tugas atas orang atau kelompok. Dalam struktur organisasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Hubungan antara bawahan dan atasan harus jelas. Komunikasi timbal balik harus terpelihara. Tugas disertai pemberian wewenang yang berimbang dan bertanggung jawab. 3. Tanggung gugat terhadap atasan juga harus ada. 4. Uraian tugas pekerjaan untuk staf dan pimpinan perlu dijabarkan dengan dijelaskan dan konkret. 5. Semakin tinggi jenjang manajerial, makin sedikit bawahannya, dan sebaliknya, makin di bawah makin banyak orang yang dibawahinya, makin ke bawah makin banyak orang yang menggerakkan suatu kemampuan dari seorang manajer proyek untuk memberikan alasan kepada bawahannya untuk mengembangkan sumber daya dan bimbingan kerja. Yang berperan di sini adalah leadership atau jiwa kepemimpinan. Pimpinan proyek selalu berusaha agar para bawahannya menjadi ahli dalam bidang pekerjaan dan terampil dalam bidang manajemen, memelihara perilaku manusia, dan memotivasi. Ini merupakan suatu objek yang paling penting bagi manajer, karena menurut definisi manajer tersebut harus bekerja dengan melalui orang lain. Maka manajer perlu memahami orang-orang yang berperilaku tertentu agar dapat perlu memahami orang-orang yang berperilaku dan mempengaruhi untuk bekerja sesuai demikian yang diinginkan. Jenis-jenis proyek. Terdapat berbagai jenis kegiatan proyek, yakni kegiatan
kegiatan yang terkait dengan pengakuan aspek ekonomi masalah lingkungan sebuah proyek. Maka jenis-jenis proyek yang dikategorikan ada 4 macam, yaitu proyek konstruksi. Aktivitas utama jenis proyek ini terdiri dari pengajian, kelayakan, desain, dan pengadaan dan konstruksi. Proyek 2, proyek manufaktur. Aktivitas proyek ini adalah untuk menghasilkan produk baru. Jadi, proyek manufaktur itu merupakan proses yang menghasilkan produk hasil produksi yang terbaru. Ketiga yaitu proyek pelayanan manajemen. Aktivitas utama proyek ini adalah merancang program efisien dan penghemat, diversifikasikan, penggabungan dan pengambilahan, memberikan bantuan untuk daerah yang terkena musibah. Contoh, merancang strategi untuk mengurangi kriminalitas dan menggunakan obat-obatan terlarang. Semua itu harus dilarang dan tidak boleh dipergunakan. Proyek penelitian dan pengembangan. Aktivitas utama yang proyek penelitian yang paling mengembangkan adalah melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk tertentu. Baik, di sini ada prosedur perhitungan. Hitungan maju dalam mengidentifikasikan jalur kritis dipaksa suatu cara disebut hitungan maju. Perhitungan maju digunakan untuk menghitung IITE. IIT adalah peristiwa yang paling awal dan waktu yang cepat dari event Soeharto 1995, di mana IITI adalah waktu mulai paling cepat dari event I. IITG yaitu waktu mulai paling cepat dari event J. IIDIJ durasi untuk melaksanakan kegiatan antara event I dan event J. Prosedur menghitung IIT. Tentukan nomor dari peristiwa dari kiri ke kanan, mulai peristiwa nomor 1 berturut-turut sampai nomor maksimal. Tentukan nilai IITI untuk peristiwa nomor 1 paling kiri sama dengan 0. Dapat dihitung nilai IIJ peristiwanya berikutnya dengan rumus di atas. Apabila terdapat beberapa kegiatan termasuk dam menuju dan dibatasi oleh peristiwa yang sama, maka diambil nilai IIJ ini sebagai nilai yang paling maksimum.